Putri Kemuning, akhirnya aku bertemu denganmu. Siapakah engkau pemuda yang gagah ini? Selamat datang Joko Buduk. Sapa Putri Kemuning. Di istana Putri Kemuning menyambutnya dengan ramah. Selamat datang Joko Buduk. Siapakah gerangan engkau pemuda? Jangan takut, ceritakan asalmu. Baik Putri. Aku harus mencari Putri Kemuning. Siapa engkau Putri Jelita? Aku Kemuning engkau? Di sebuah desa terpencil yang terletak di lereng Gunung Wilis, Jawa Timur, kehidupan masyarakat berjalan sederhana dan penuh tradisi turun-temurun. Desa itu dikelilingi hutan lebat yang sering diselimuti kabut tipis saat pagi dan senja, menambah kesan misterius yang selalu dipercaya menyimpan berbagai kisah gaib. Di desa itulah hiduplah seorang pemuda bernama Joko. Ia dikenal sebagai pemuda paling disegani oleh warga karena ketampanannya, kekuatan fisiknya, serta sifatnya yang lembut dan suka menolong. Hampir setiap hari Joko membantu para petani di ladang, mengangkat hasil panen warga lanjut usia, hingga memperbaiki rumah warga tanpa meminta imbalan. Banyak orang tua menjadikannya teladan bagi anak-anak mereka. Kehidupan Joko yang damai mulai berubah ketika suatu musim kemarau panjang melanda desa tersebut. Sumber air mulai mengering, ladang-ladang warga retak, dan ternak mulai kekurangan air minum. Warga desa pun mulai resah dan memutuskan untuk mencari sumber air baru di dalam hutan. Dalam perjalanan itu, Joko mendengar cerita dari sesepuh desa mengenai sebuah sendang tua bernama Sendang Larangan, sebuah mata air yang dipercaya sangat jernih tetapi dijaga oleh kekuatan gaib. Sesepuh desa telah berulang kali memperingatkan bahwa siapapun yang mengambil air tanpa melakukan ritual penghormatan akan mendapat kutukan. Namun, rasa tanggung jawab Joko terhadap penderitaan warga membuatnya nekat. Ia berangkat seorang diri menuju sendang tersebut dengan harapan bisa membawa air untuk menyelamatkan desa. Perjalanan menuju sendang tidaklah mudah. Ia harus menembus hutan lebat yang dipenuhi suara burung hantu, desir angin aneh, serta bayangan pepohonan yang tampak bergerak seolah mengawasinya. Setelah berjalan berjam-jam, Joko akhirnya menemukan sendang yang tersembunyi di balik bebatuan besar dan akar pohon tua yang menjalar seperti tangan-tangan raksasa. Airnya terlihat sangat jernih, memantulkan cahaya matahari seperti cermin alami. Tanpa mengingat pesan sesepuh desa, Joko langsung mengambil air sendang tersebut. Saat tangannya menyentuh permukaan air, tiba-tiba angin berhembus kencang dan permukaan sendang bergetar seperti berdenyut. Suara gemuruh halus terdengar dari dasar air, namun Joko mengabaikannya dan tetap mengisi wadah air yang dibawanya. Seketika langit yang sebelumnya cerah berubah menjadi mendung gelap, dan hawa dingin menusuk tulang. Joko mulai merasakan tubuhnya panas dan gatal luar biasa, tetapi ia tetap memaksakan diri kembali ke desa. Beberapa hari setelah kejadian itu, kondisi Joko mulai berubah drastis. Kulitnya muncul bintik-bintik merah yang semakin lama berubah menjadi luka borok mengerikan. Luka tersebut menyebar ke seluruh tubuh, mengeluarkan bau menyengat yang membuat siapapun yang mendekat merasa mual. Warga desa yang dulu memujinya mulai ketakutan. Bisikan tentang kutukan sendang mulai terdengar di mana-mana. Mereka percaya Joko telah melanggar aturan keramat yang tidak boleh disentuh manusia biasa. Sejak saat itu, warga menjulukinya Joko Buduk, nama yang diucapkan dengan nada penuh ketakutan sekaligus jijik. Pengucilan terhadap Joko semakin menjadi-jadi. Anak-anak dilarang mendekatinya, para tetangga menutup pintu rumah saat ia lewat, bahkan keluarganya sendiri diliputi rasa takut. Dengan hati hancur, Joko memilih meninggalkan rumahnya dan hidup menyendiri di pinggir hutan. Setiap malam, ia duduk di bawah pohon besar memandang langit penuh bintang, mencoba memahami mengapa niat baiknya justru berujung kutukan mengerikan. Dalam kesunyian itu, air matanya sering jatuh tanpa suara. Sementara dalam hatinya ia hanya memiliki satu pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apakah takdirnya benar-benar telah berubah menjadi kegelapan abadi? Kisah tragis yang menimpa Joko Buduk perlahan menyebar hingga ke berbagai penjuru wilayah sekitar Gunung Wilis. Sementara itu, jauh dari desa terpencil tersebut, berdirilah Kerajaan Kemuning. Sebuah kerajaan makmur yang terkenal dengan taman bunga kemuning yang selalu bermekaran sepanjang tahun. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bijaksana namun tegas, yang memiliki seorang putri tunggal bernama Putri Kemuning. Kecantikannya telah menjadi legenda, bahkan sering dibandingkan dengan cahaya bulan yang lembut namun mempesona. Putri Kemuning tumbuh sebagai perempuan yang tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas dan berhati lembut. Sejak kecil, ia diajarkan ilmu pemerintahan, sastra, dan berbagai tradisi kerajaan. Namun di balik kemewahan istana yang megah, Putri Kemuning sering merasa hidupnya terasa sunyi.
Ia melihat bagaimana banyak bangsawan dan pangeran dari kerajaan lain datang hanya untuk memperebutkan status dan kekuasaan melalui pernikahan dengannya. Tidak satu pun dari mereka benar-benar mengenalnya sebagai manusia biasa yang memiliki perasaan dan impian sederhana. Hari demi hari, lamaran demi lamaran terus berdatangan. Para pangeran membawa hadiah mahal, mulai dari permata langka, emas bertatahkan batu mulia, hingga hewan eksotis dari negeri jauh. Istana sering dipenuhi pesta penyambutan yang megah, namun bagi Putri Kemuning semua itu terasa kosong. Ia melihat kesombongan dan ambisi di balik senyum para pelamar. Tidak sedikit dari mereka yang memandangnya hanya sebagai jalan menuju tahta kerajaan yang lebih besar. Kegelisahan Putri Kemuning semakin terlihat ketika ia mulai sering menyendiri di taman istana. Ia duduk berjam-jam di antara bunga kemuning yang harum, memandangi langit sambil bertanya pada dirinya sendiri tentang arti cinta sejati. Baginya, kecantikan bukanlah sesuatu yang harus diagungkan. Ia percaya bahwa hati yang tulus jauh lebih berharga daripada kemewahan dan ketampanan semata. Keyakinan itu perlahan tumbuh menjadi prinsip hidup yang sulit digoyahkan. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Putri Kemuning mengutarakan isi hatinya kepada sang raja. Ia menyatakan bahwa dirinya hanya akan menikah dengan seseorang yang memiliki ketulusan hati, meskipun orang tersebut berasal dari kalangan rakyat biasa atau bahkan memiliki kekurangan fisik. Pernyataan itu mengejutkan sang raja dan para penasihat istana. Mereka khawatir keputusan tersebut dapat merusak hubungan politik dengan kerajaan lain yang berharap menjalin aliansi melalui pernikahan kerajaan. Meski mendapat tekanan dari berbagai pihak, Putri Kemuning tetap teguh pada pendiriannya. Ia merasa hidup tanpa cinta sejati hanyalah sangkar emas yang membelenggu kebebasan jiwa. Sang raja yang mencintai putrinya sebenarnya ingin memahami keinginannya, tetapi sebagai pemimpin kerajaan, ia harus mempertimbangkan stabilitas politik dan masa depan kerajaan. Konflik batin pun mulai menyelimuti keluarga kerajaan. Untuk menenangkan pikirannya, Putri Kemuning sering menyamar sebagai rakyat biasa dan keluar dari istana secara diam-diam. Ia ingin melihat kehidupan rakyat secara langsung, merasakan penderitaan dan kebahagiaan mereka tanpa perlakuan istimewa sebagai putri kerajaan. Dalam penyamarannya, ia sering membantu para pedagang kecil, mengobati anak-anak sakit, dan berbincang dengan warga desa. Dari sanalah ia semakin memahami bahwa ketulusan justru banyak ditemukan di kalangan rakyat sederhana. Suatu hari, dalam perjalanannya ke desa-desa sekitar wilayah Gunung Wilis, Putri Kemuning mendengar kabar tentang seorang pemuda yang terkena kutukan sendang keramat dan diasingkan oleh masyarakat. Cerita tentang Joko Budug menarik perhatiannya. Banyak warga menggambarkan sosok itu sebagai manusia terkutuk yang menakutkan. Namun di antara cerita-cerita itu, ia juga mendengar bisikan tentang bagaimana pemuda tersebut dulunya dikenal sangat baik hati dan rela berkorban demi desa. Rasa penasaran bercampur iba membuat hati Putri Kemuning terus memikirkan kisah tersebut. Ia merasa ada sesuatu yang tidak adil dalam cerita itu, seolah takdir telah mempermainkan seseorang yang sebenarnya memiliki niat mulia. Semakin ia mendengar kisah tentang Joko Budug, semakin kuat dorongan dalam hatinya untuk mengetahui kebenaran secara langsung. Ia merasa kisah itu mungkin akan mengubah cara pandangnya tentang kehidupan dan cinta. Tanpa diketahui siapapun, Putri Kemuning mulai merencanakan perjalanan rahasia menuju hutan lereng Gunung Wilis, tempat di mana Joko Budug dikabarkan mengasingkan diri. Ia belum tahu bahwa keputusan tersebut akan membawa dirinya ke dalam takdir besar yang kelak mengguncang kerajaan, menguji keberanian hatinya, sekaligus membuka kisah cinta yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun sebelumnya. Keputusan Putri Kemuning untuk meninggalkan istana secara diam-diam akhirnya benar-benar ia lakukan. Dengan menyamar sebagai gadis desa sederhana, ia mengenakan kain lusuh dan selendang penutup kepala agar tidak dikenali. Ia hanya ditemani seorang pengawal setia yang diperintahkan menjaga jarak. Perjalanan menuju lereng Gunung Wilis terasa menegangkan, terutama ketika jalan mulai memasuki kawasan hutan yang dikenal masyarakat sebagai hutan larangan, tempat yang dipercaya menjadi perbatasan dunia manusia dan alam gaib. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan tinggi yang akarnya menjalar seperti ular raksasa. Suara angin yang berhembus melalui dedaunan menciptakan bisikan menyeramkan, seolah hutan itu hidup dan mengawasi setiap langkah manusia yang masuk tanpa izin. Putri Kemuning sempat merasakan keraguan, tetapi rasa penasaran dan dorongan hatinya jauh lebih kuat. Ia percaya perjalanan ini bukan sekadar pencarian, melainkan bagian dari takdir yang belum ia pahami. Saat matahari mulai condong ke barat, Putri Kemuning mendengar suara gaduh dari balik semak-semak. Ia mendekat dengan hati-hati dan menyaksikan pemandangan yang membuatnya terpaku.
Seekor rusa hutan yang cantik terjerat perangkap pemburu. Hewan itu meronta kesakitan, sementara darah mengalir dari kakinya. Namun yang membuat Putri Kemuning terkejut bukan hanya penderitaan rusa itu, melainkan sosok pria yang sedang berusaha melepaskan jerat tersebut dengan sangat hati-hati. Sosok itu adalah Joko Budug. Tubuhnya dipenuhi luka borok mengerikan, kulitnya tampak rusak dan berbau menyengat. Penampilannya begitu menakutkan hingga siapapun yang melihatnya mungkin akan lari ketakutan. Namun cara Joko berbicara kepada rusa itu terdengar lembut, penuh empati, seolah ia memahami rasa sakit makhluk tersebut. Dengan susah payah, ia melepaskan jerat dan mengobati luka rusa menggunakan dedaunan hutan yang ia haluskan. Putri Kemuning yang menyaksikan kejadian itu tidak merasa takut, melainkan justru tersentuh. Ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia temukan di istana. Ketulusan tanpa pamrih. Tanpa sengaja, ia menginjak ranting kering hingga menimbulkan suara keras. Joko terkejut dan segera menoleh. Saat melihat Putri Kemuning, wajahnya langsung berubah panik. Ia buru-buru menutupi tubuhnya dengan kain usang dan mencoba menjauh. Joko merasa kehadirannya hanya akan menakuti siapapun, apalagi seorang gadis yang tampak lemah seperti Putri Kemuning dalam penyamarannya. Dengan suara serak, ia meminta sang putri pergi sebelum terkena kutukan yang sama. Ia memperingatkan bahwa dirinya adalah manusia terbuang yang membawa kesialan. Namun Putri Kemuning tidak bergeming. Ia justru mendekat perlahan dan mengucapkan terima kasih karena telah menolong rusa tersebut. Percakapan pertama mereka berlangsung canggung, namun penuh kejujuran. Joko mencoba bersikap dingin dan menolak berbicara banyak, sementara Putri Kemuning terus menunjukkan sikap ramah. Ia bertanya tentang kehidupan Joko, tentang bagaimana ia bisa bertahan hidup di hutan sendirian. Joko awalnya menutup diri, tetapi kehangatan sikap Putri Kemuning perlahan membuatnya membuka cerita tentang kutukan yang menimpanya dan pengusiran yang ia alami. Malam mulai turun, dan suasana hutan berubah semakin sunyi. Suara jangkrik dan burung malam menggema di antara pepohonan. Joko menawarkan Putri Kemuning berteduh di gubuk kecilnya agar terhindar dari bahaya binatang buas. Gubuk itu sangat sederhana, terbuat dari ranting dan daun kering, namun terlihat bersih dan tertata. Putri Kemuning terkejut melihat bagaimana Joko tetap menjaga kerapian meski hidup dalam penderitaan. Selama malam itu, mereka berbincang panjang tentang kehidupan masing-masing. Putri Kemuning, yang masih merahasiakan identitasnya, menceritakan kegelisahannya tentang dunia yang hanya menilai seseorang dari penampilan. Joko mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa mengetahui bahwa gadis di depannya adalah putri kerajaan. Untuk pertama kalinya sejak terkena kutukan, Joko merasa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai makhluk yang harus dijauhi. Tanpa mereka sadari, pertemuan di tengah hutan larangan itu menandai awal dari perubahan besar dalam kehidupan keduanya. Putri Kemuning merasakan kehangatan hati yang selama ini ia cari, sementara Joko mulai merasakan harapan yang telah lama hilang. Namun jauh di balik kedamaian pertemuan itu, bayang-bayang takdir yang lebih besar mulai bergerak, menunggu waktu untuk menguji kekuatan hati mereka berdua. Pertemuan Putri Kemuning dan Joko Budug di hutan larangan meninggalkan kesan yang begitu dalam bagi keduanya. Setelah malam pertama mereka berbincang panjang, Putri Kemuning diam-diam kembali ke istana dengan hati yang penuh pergolakan. Bayangan sosok Joko yang meskipun penuh luka namun berhati lembut terus menghantuinya. Ia merasa telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Ketulusan yang tidak tercemar ambisi maupun kepentingan duniawi. Hari-hari berikutnya, Putri Kemuning mulai sering menyelinap keluar istana dengan penyamaran yang sama. Ia kembali menemui Joko di gubuk kecil di pinggir hutan. Setiap pertemuan membuat hubungan mereka semakin dekat. Mereka saling berbagi cerita tentang masa lalu, impian, dan ketakutan masing-masing. Joko yang awalnya selalu menjaga jarak perlahan mulai membuka hatinya. Ia merasakan kebahagiaan yang sudah lama hilang sejak kutukan mengubah hidupnya. Namun di balik kebahagiaan itu, Joko tetap dihantui rasa rendah diri. Ia menyadari kondisi tubuhnya yang mengerikan membuatnya tidak layak dicintai siapapun. Ia sering mencoba menjauh dan meminta Putri Kemuning berhenti menemuinya. Joko takut kehadirannya hanya akan membawa penderitaan bagi gadis yang ia kagumi. Tetapi Putri Kemuning justru menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Ia menegaskan bahwa ia tidak melihat rupa Joko, melainkan melihat ketulusan hatinya. Sementara itu, perubahan sikap Putri Kemuning mulai menarik perhatian para pelayan istana. Ia menjadi lebih sering melamun, menolak berbagai lamaran kerajaan lain, bahkan beberapa kali menolak menghadiri perjamuan penting.
Kabar tersebut akhirnya sampai ke telinga sang raja. Kekhawatiran mulai muncul karena sikap sang putri dapat mengganggu hubungan diplomatik kerajaan dengan negeri-negeri tetangga. Ketegangan memuncak ketika suatu malam Putri Kemuning akhirnya mengungkapkan rahasia besar kepada ayahnya. Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, ia menyatakan bahwa dirinya mencintai seorang pemuda rakyat biasa yang hidup di hutan lereng Gunung Wilis. Sang raja terkejut dan meminta penjelasan lebih lanjut. Namun saat mengetahui pemuda yang dimaksud adalah Joko Budug, kemarahan sang raja meledak. Istana langsung gempar. Para penasihat kerajaan menentang keras keputusan Putri Kemuning. Keputusan Putri Kemuning yang tetap bersikeras mencintai Joko Budug membuat suasana kerajaan Kemuning berubah menjadi penuh ketegangan. Para bangsawan semakin menekan raja agar mengambil tindakan tegas demi menjaga kehormatan kerajaan. Mereka menganggap keberadaan Joko Budug sebagai ancaman besar yang dapat meruntuhkan martabat kerajaan. Di tengah tekanan politik dan rasa sayang kepada putrinya, sang raja akhirnya memutuskan memberikan sebuah ujian yang dianggap hampir mustahil untuk dipenuhi. Dalam sebuah pertemuan kerajaan yang dihadiri seluruh bangsawan, raja mengumumkan bahwa Joko Budug boleh menikahi Putri Kemuning hanya jika ia mampu membawa air suci dari Sendang Argatirta, sebuah mata air legendaris yang terletak jauh di puncak Gunung Wilis. Sendang tersebut dikenal sebagai sumber kehidupan yang dijaga makhluk gaib dan dipercaya tidak pernah bisa dijangkau manusia biasa. Banyak prajurit dan petualang yang pernah mencoba mencarinya, namun tidak pernah kembali. Putri Kemuning langsung memahami bahwa syarat tersebut sebenarnya adalah hukuman terselubung. Ia memohon kepada ayahnya agar membatalkan ujian tersebut karena yakin perjalanan itu akan membahayakan nyawa Joko. Namun sang raja tetap teguh pada keputusannya. Ia beralasan bahwa hanya seseorang yang benar-benar memiliki ketulusan dan keberanian luar biasa yang pantas menjadi pendamping putri kerajaan. Di balik kata-katanya, tersimpan harapan agar Joko menyerah atau gagal sehingga hubungan itu berakhir dengan sendirinya. Saat kabar ujian itu sampai kepada Joko, hatinya diliputi berbagai perasaan. Ia menyadari bahwa perjalanan menuju Sendang Suci bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan pertaruhan nyawa. Meski demikian, Joko melihat ujian itu sebagai kesempatan terakhir untuk membuktikan ketulusan cintanya. Dengan tekad bulat, ia menerima tantangan tersebut meskipun tubuhnya masih dipenuhi luka akibat kutukan yang belum sepenuhnya hilang. Malam sebelum keberangkatan, Putri Kemuning diam-diam menemui Joko di tepi hutan. Tangisnya pecah saat mencoba meyakinkan Joko untuk tidak pergi. Ia lebih memilih melarikan diri bersama Joko daripada kehilangan orang yang dicintainya. Namun Joko menolak dengan lembut. Ia mengatakan bahwa cinta sejati bukan tentang melarikan diri, melainkan tentang keberanian menghadapi takdir. Kata-kata itu membuat hati Putri Kemuning semakin teriris, namun ia juga melihat keteguhan yang tidak mungkin ia patahkan. Perjalanan Joko dimulai saat fajar menyingsing. Ia membawa bekal seadanya dan tongkat kayu yang ia gunakan sebagai penopang tubuhnya. Hutan Gunung Wilis menyambutnya dengan kesunyian yang mencekam. Kabut tebal menutup pandangan, sementara suara-suara aneh terdengar dari berbagai arah. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena kondisi tubuhnya, tetapi juga karena bayangan kegagalan yang terus menghantui pikirannya. Beberapa hari perjalanan membawa Joko melewati berbagai rintangan berbahaya. Ia harus menyeberangi sungai deras yang hampir menyeret tubuhnya, mendaki tebing curam yang licin, serta bertahan dari serangan binatang buas yang tertarik pada bau luka di tubuhnya. Dalam kelelahan dan rasa sakit yang luar biasa, Joko hampir menyerah. Namun setiap kali ia teringat wajah Putri Kemuning, kekuatan dalam dirinya seolah kembali menyala. Semakin mendekati puncak gunung, suasana alam berubah semakin mistis. Pepohonan tumbuh dengan bentuk aneh, udara terasa lebih dingin, dan bayangan kabut sering membentuk siluet makhluk tak kasat mata. Pada suatu malam, Joko merasa diikuti oleh suara langkah yang tidak memiliki wujud. Ia hanya bisa berdoa dan melanjutkan perjalanan, percaya bahwa ketulusan hatinya akan menjadi pelindung satu-satunya. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Joko tiba di sebuah lembah tersembunyi yang dipenuhi cahaya lembut berwarna kebiruan. Di tengah lembah itu mengalir mata air yang jernih dan berkilauan seperti kristal. Ia menyadari bahwa itulah Sendang Argatirta yang selama ini hanya menjadi legenda. Namun ketenangan Sendang tersebut terasa menegangkan, seolah menyimpan kekuatan besar yang menunggu untuk menguji siapapun yang datang. Saat Joko mendekat untuk mengambil air suci, permukaan Sendang tiba-tiba bergetar hebat. Airnya berputar membentuk pusaran besar, dan dari dalamnya muncul bayangan raksasa yang perlahan mengambil wujud nyata.
Joko berdiri gemetar menyaksikan kemunculan makhluk penjaga sendang yang legendaris. Ia menyadari bahwa ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Dan nasib cintanya dengan Putri Kemuning akan ditentukan oleh pertemuan yang menegangkan itu. Kemunculan makhluk penjaga sendang Argatirta membuat suasana lembah berubah menjadi mencekam. Dari pusaran air yang berkilauan, muncul sosok naga putih raksasa dengan sisik berpendar seperti cahaya bulan. Matanya bersinar tajam menembus kabut. Sementara tubuhnya melingkar mengelilingi sendang suci seolah menjadi benteng hidup yang tak dapat ditembus. Getaran tanah terasa setiap kali naga itu bergerak, membuat Joko hampir kehilangan keseimbangan. Joko berdiri terpaku, napasnya memburu, tubuhnya gemetar menahan rasa takut yang begitu kuat. Ia sadar bahwa satu kesalahan kecil saja dapat mengakhiri hidupnya. Naga penjaga itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggema ke seluruh lembah, menanyakan tujuan kedatangan manusia yang berani memasuki wilayah suci. Suara tersebut bukan sekadar suara, melainkan terasa seperti tekanan yang menghantam jiwa. Dengan keberanian yang tersisa, Joko menundukkan kepala dan menjelaskan niatnya. Ia menceritakan tentang cintanya kepada Putri Kemuning, tentang ujian yang diberikan raja, dan tentang harapannya mendapatkan air suci untuk membuktikan ketulusan hatinya. Namun naga penjaga tidak langsung percaya. Ia menganggap manusia sering menggunakan alasan cinta untuk menutupi keserakahan dan ambisi. Tiba-tiba naga itu menyerang dengan semburan angin yang sangat kuat, membuat tubuh Joko terpental dan jatuh menghantam bebatuan. Luka-luka di tubuhnya kembali terbuka, darah mengalir bercampur tanah. Meski kesakitan, Joko berusaha bangkit. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar ujian kekuatan fisik, melainkan ujian keteguhan hati. Ia tidak melawan dengan senjata, melainkan tetap berdiri dengan tubuh lemah namun tekad yang tak tergoyahkan. Melihat Joko tetap bertahan, naga penjaga semakin memperkeras ujian. Ilusi menakutkan mulai muncul di sekeliling Joko. Ia melihat bayangan warga desa yang dulu mengusirnya, mendengar ejekan mereka, bahkan melihat keluarganya menutup pintu rumah saat ia memohon pertolongan. Semua kenangan pahit itu muncul seperti kenyataan yang ingin menghancurkan semangatnya. Namun Joko memejamkan mata dan menahan air mata, memilih fokus pada cintanya kepada Putri Kemuning. Ujian belum berhenti. Kabut di sekitar sendang berubah menjadi bayangan Putri Kemuning yang tampak menangis dan memohon Joko kembali. Bayangan itu terlihat begitu nyata hingga hampir membuat Joko melangkah mundur. Namun Joko sadar bahwa jika ia menyerah sekarang, ia akan kehilangan segalanya. Dengan suara lirih, ia mengucapkan doa dan memohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa, menunjukkan bahwa cintanya bukan sekadar keinginan, melainkan pengorbanan tulus. Melihat keteguhan hati tersebut, naga penjaga mulai mengurangi serangannya. Ia mendekat dan menatap langsung ke mata Joko, seolah mencoba membaca isi jiwanya. Dalam keheningan yang menegangkan, naga itu akhirnya menyadari bahwa pemuda di hadapannya benar-benar datang tanpa niat jahat. Tidak ada keserakahan, tidak ada ambisi kekuasaan, hanya cinta dan pengorbanan yang murni. Dengan gerakan perlahan, naga penjaga menghentikan pusaran air sendang. Dengan membawa wadah berisi air suci dari sendang Argatirta, Joko memulai perjalanan pulangnya menuruni Gunung Wilis. Tubuhnya masih dipenuhi luka dan kelelahan luar biasa setelah menghadapi ujian dari naga penjaga sendang. Namun di dalam hatinya tumbuh harapan baru. Ia percaya bahwa air suci itu bukan hanya menjadi bukti cintanya kepada Putri Kemuning, tetapi juga mungkin menjadi jalan untuk menghapus kutukan yang selama ini menghancurkan hidupnya. Perjalanan pulang terasa jauh lebih berat daripada perjalanan naik. Hujan deras mengguyur lereng gunung, membuat jalan setapak berubah licin dan berbahaya. Beberapa kali Joko hampir terjatuh ke jurang curam, namun ia tetap menjaga wadah air suci itu dengan sepenuh tenaga. Baginya, kehilangan air itu sama artinya dengan kehilangan harapan terakhir. Dalam setiap langkahnya, ia terus mengingat wajah Putri Kemuning yang memberinya kekuatan untuk bertahan. Sementara itu, kabar keberhasilan Joko mencapai sendang suci telah sampai ke telinga para bangsawan kerajaan Kemuning. Mereka yang sejak awal menentang hubungan Joko dan Putri Kemuning mulai merasa terancam. Jika Joko benar-benar berhasil, posisi mereka dalam lingkar kekuasaan kerajaan bisa terguncang. Rasa iri dan ketakutan mendorong mereka merancang rencana licik untuk menggagalkan kepulangan Joko. Beberapa bangsawan diam-diam mengirim orang suruhan untuk menghadang Joko di tengah perjalanan. Mereka menyamar sebagai penduduk desa yang menawarkan pertolongan. Dalam kondisi lelah dan hampir kehabisan tenaga, Joko sempat menerima bantuan mereka tanpa menyadari niat jahat di balik sikap ramah tersebut.
Orang-orang suruhan itu mencoba meracuni makanan yang diberikan kepada Joko agar ia gagal mencapai kerajaan. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Racun yang dicampurkan ke dalam makanan tersebut justru membuat orang suruhan itu sendiri jatuh sakit setelah menyentuh wadah air suci milik Joko. Air suci itu memancarkan cahaya lembut yang seolah melindungi Joko dari niat jahat manusia. Orang-orang suruhan itu melarikan diri dengan ketakutan. Sementara Joko yang tidak memahami sepenuhnya kejadian tersebut hanya menganggapnya sebagai pertolongan takdir. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Joko akhirnya tiba di gerbang kerajaan Kemuning. Kedatangannya segera menarik perhatian rakyat yang berkumpul di sekitar istana. Mereka terkejut melihat sosok Joko Budug yang kembali dalam keadaan masih penuh luka, namun membawa sesuatu yang dipercaya sebagai air suci legendaris. Berita kedatangannya menyebar dengan cepat hingga ke dalam istana. Putri Kemuning yang mendengar kabar tersebut langsung berlari keluar istana tanpa mempedulikan aturan kerajaan. Saat melihat Joko berdiri dengan tubuh lemah namun tatapan penuh harapan, air matanya tak mampu dibendung. Pertemuan mereka menjadi pemandangan yang menyentuh hati rakyat yang menyaksikannya. Namun di balik momen haru itu, para bangsawan dan sang raja masih menyimpan keraguan. Dalam pertemuan resmi kerajaan, Joko menyerahkan air suci kepada sang raja sebagai bukti bahwa ia telah menyelesaikan ujian. Seluruh aula kerajaan dipenuhi ketegangan saat raja memerintahkan agar air suci tersebut diuji. Ketika beberapa tetes air suci menyentuh tubuh Joko, keajaiban yang tidak pernah dibayangkan siapapun mulai terjadi. Luka-luka borok di tubuhnya perlahan menghilang, kulitnya kembali bersih, dan tubuhnya berubah menjadi sosok pemuda tampan yang bercahaya. Keajaiban tersebut membuat seluruh istana terdiam. Rakyat yang menyaksikan bersorak kagum. Sementara para bangsawan yang pernah merencanakan kejahatan terhadap Joko mulai diliputi ketakutan. Tidak lama kemudian, beberapa bangsawan tiba-tiba jatuh sakit dengan gejala yang sama seperti luka kutukan yang pernah dialami Joko. Air suci tersebut seolah membuka kebenaran hati mereka, menunjukkan niat jahat yang selama ini tersembunyi. Sang raja yang menyaksikan semua kejadian itu mulai menyadari kesalahan besar yang telah ia lakukan. Ia melihat bagaimana Joko tidak hanya berhasil melewati ujian berbahaya, tetapi juga menunjukkan ketulusan hati yang jarang dimiliki manusia. Namun di tengah keheningan istana yang dipenuhi rasa takjub dan penyesalan, takdir belum sepenuhnya selesai menuliskan akhir kisah mereka. Keputusan terakhir sang raja akan menentukan apakah cinta Joko dan Putri Kemuning benar-benar akan bersatu atau justru kembali menghadapi rintangan yang lebih besar. Keajaiban yang terjadi di aula kerajaan membuat seluruh penghuni istana terdiam dalam kekaguman sekaligus ketegangan. Joko yang sebelumnya dikenal sebagai sosok terkutuk kini berdiri dengan tubuh sehat dan wajah yang memancarkan ketampanan alami. Cahaya lembut seolah menyelimuti dirinya, menciptakan suasana sakral yang sulit dijelaskan. Putri Kemuning memandangnya dengan air mata haru, sementara rakyat yang menyaksikan mulai berbisik tentang keajaiban yang baru saja terjadi. Sang raja berdiri terpaku di singgasananya. Hatinya dipenuhi pergolakan antara kebanggaan sebagai pemimpin kerajaan dan rasa bersalah sebagai seorang ayah. Ia menyadari bahwa ujian yang ia berikan bukan hanya memuji Joko, tetapi juga membuka kebenaran tentang nilai ketulusan yang selama ini ia abaikan. Dalam keheningan aula, raja perlahan bangkit dari singgasana dan berjalan mendekati Joko dengan langkah yang penuh keraguan. Di hadapan seluruh bangsawan dan rakyat, raja akhirnya mengakui kesalahannya. Dengan suara yang bergetar, ia meminta maaf kepada Joko atas perlakuan yang telah membuatnya menderita. Pengakuan itu mengejutkan seluruh kerajaan, karena jarang sekali seorang raja mengakui kesalahan di hadapan rakyatnya. Momen tersebut menjadi titik balik yang mengubah pandangan banyak orang tentang arti kepemimpinan dan kebijaksanaan. Sementara itu, para bangsawan yang sebelumnya menentang hubungan Joko dan Putri Kemuning kini diliputi rasa takut. Penyakit misterius yang menimpa mereka semakin parah, membuat tubuh mereka dipenuhi luka seperti kutukan yang pernah menimpa Joko. Mereka memohon ampun kepada raja dan meminta pertolongan kepada Joko. Dalam situasi yang menegangkan, Joko justru menunjukkan kebesaran hati dengan memohon kepada raja agar mereka diberi kesempatan untuk menebus kesalahan. Dengan izin raja, Joko menggunakan sisa air suci untuk menyembuhkan para bangsawan tersebut. Saat air itu menyentuh tubuh mereka, luka-luka perlahan menghilang. Kejadian itu membuat seluruh kerajaan semakin percaya bahwa ketulusan dan pengampunan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada dendam. Rakyat mulai melihat Joko bukan hanya sebagai pemuda pemberani, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan sejati. Setelah semua kejadian itu, sang raja akhirnya merestui hubungan Joko dan Putri Kemuning.
Keputusan tersebut disambut sorak-sorai rakyat yang telah menyaksikan perjuangan cinta mereka sejak awal. Persiapan pernikahan kerajaan segera dilakukan dengan meriah. Seluruh wilayah kerajaan dihiasi bunga kemuning yang bermekaran lebih indah dari biasanya. Seolah alam ikut merayakan bersatunya dua hati yang telah melewati ujian berat. Hari pernikahan Joko dan Putri Kemuning menjadi perayaan terbesar dalam sejarah kerajaan Kemuning. Rakyat dari berbagai desa datang membawa hadiah sederhana sebagai bentuk rasa hormat dan kebahagiaan. Upacara pernikahan berlangsung dengan khidmat, diiringi doa dan harapan agar pasangan tersebut membawa kedamaian dan keadilan bagi kerajaan. Saat mereka mengucapkan janji suci, suasana istana dipenuhi haru yang menyentuh setiap hati yang hadir. Setelah pernikahan, Joko tidak melupakan asal-usulnya sebagai rakyat biasa. Ia mengusulkan berbagai kebijakan yang membantu rakyat kecil, termasuk membangun sumber air baru agar tragedi yang pernah menimpanya tidak terulang. Putri Kemuning pun dikenal sebagai permaisuri yang bijaksana dan dekat dengan rakyat. Bersama-sama, mereka memimpin kerajaan dengan penuh keadilan dan kasih sayang. Legenda tentang Joko Buduk dan Putri Kemuning menyebar hingga ke berbagai penjuru Nusantara. Kisah mereka diceritakan turun-temurun sebagai simbol bahwa ketulusan hati mampu mengalahkan kutukan, kesombongan, dan ketakutan manusia terhadap perbedaan. Banyak orang menjadikan kisah mereka sebagai pelajaran bahwa cinta sejati tidak memandang rupa, status, maupun kekayaan. Seiring berjalannya waktu, Sendang Argatirta tetap dijaga sebagai tempat keramat yang hanya boleh dikunjungi dengan niat suci. Masyarakat percaya bahwa roh penjaga sendang masih melindungi sumber air tersebut sebagai pengingat akan kisah pengorbanan Joko. Hingga kini, nama Joko Buduk dan Putri Kemuning terus hidup dalam cerita rakyat, menjadi legenda yang mengajarkan bahwa cinta, keberanian, dan ketulusan adalah kekuatan yang mampu mengubah takdir manusia. Kehidupan Joko dan Putri Kemuning setelah memimpin kerajaan Kemuning berjalan penuh kedamaian. Rakyat merasakan perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Pajak yang dulu memberatkan mulai diringankan, ladang-ladang rakyat diperluas, dan sumber air baru dibangun di berbagai desa. Nama Joko yang dahulu dikenal sebagai manusia terkutuk kini berubah menjadi simbol harapan bagi masyarakat kecil yang selama ini merasa tertindas oleh ketidakadilan. Namun di balik masa keemasan kerajaan, Sendang Argatirta tetap menjadi pusat perhatian spiritual masyarakat. Tempat itu dijadikan wilayah suci yang dijaga ketat oleh kerajaan. Banyak rakyat datang untuk berdoa dan memohon berkah. Tetapi Joko selalu mengingatkan bahwa sendang tersebut bukan tempat untuk meminta kekayaan atau kekuasaan. Ia menegaskan bahwa sendang hanya akan memberi berkah bagi mereka yang datang dengan hati tulus. Seiring berjalannya waktu, kisah perjuangan Joko dan Putri Kemuning semakin menyebar ke berbagai kerajaan lain. Banyak penguasa datang untuk belajar tentang cara memimpin dengan keadilan. Kerajaan Kemuning menjadi pusat peradaban yang dihormati, bukan karena kekuatan militer, tetapi karena kebijaksanaan pemimpinnya. Putri Kemuning sering memberikan nasihat kepada para bangsawan tentang pentingnya melihat rakyat sebagai keluarga besar kerajaan. Namun kedamaian itu mulai terganggu ketika muncul kabar tentang kelompok rahasia yang ingin menguasai kekuatan Sendang Suci. Kelompok tersebut percaya bahwa air Sendang Argatirta dapat memberikan kekuatan abadi jika digunakan dengan ritual tertentu. Mereka berasal dari wilayah luar kerajaan dan mulai menyusup ke desa-desa sekitar Gunung Wilis untuk mencari informasi tentang lokasi Sendang. Suatu malam, penjaga Sendang melaporkan melihat bayangan manusia misterius yang mencoba memasuki kawasan keramat. Joko langsung memerintahkan penjagaan diperketat. Dalam hatinya, ia merasakan firasat buruk. Ia teringat pesan naga penjaga Sendang bahwa air suci tidak hanya membuka kebenaran hati manusia, tetapi juga dapat menjadi sumber kehancuran jika jatuh ke tangan yang salah. Putri Kemuning yang mendengar kabar tersebut mulai khawatir. Ia takut tragedi masa lalu akan terulang kembali. Bersama Joko, ia memutuskan melakukan ritual penghormatan di Sendang untuk memohon perlindungan. Saat mereka berdoa di tepi Sendang, air suci tiba-tiba berkilau lebih terang dari biasanya. Dari dalam air, muncul bayangan cahaya yang menyerupai naga putih penjaga Sendang. Dalam penglihatan spiritual itu, naga penjaga memberikan peringatan bahwa masa damai tidak akan berlangsung selamanya. Ia mengatakan bahwa setiap legenda besar selalu meninggalkan warisan yang harus dijaga oleh generasi berikutnya. Pesan itu membuat Joko dan Putri Kemuning menyadari bahwa tugas mereka bukan hanya memimpin kerajaan, tetapi juga melindungi keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib. Setelah kejadian tersebut, Joko mulai membentuk pasukan penjaga Sendang yang dipilih dari rakyat yang memiliki hati tulus dan keberanian tinggi. Mereka dilatih bukan hanya dengan ilmu bela diri,
tetapi juga dengan ajaran moral dan spiritual. Pasukan itu dikenal sebagai penjaga kemuning, kelompok yang bersumpah melindungi Sendang hingga generasi berikutnya. Legenda Joko Budug dan Putri Kemuning pun semakin kuat dalam ingatan masyarakat. Anak-anak desa tumbuh dengan mendengar kisah bagaimana ketulusan mampu mengalahkan kutukan dan bagaimana kekuasaan harus dijalankan dengan kebijaksanaan. Kisah mereka bukan lagi sekadar cerita cinta, tetapi menjadi pedoman hidup bagi banyak orang. Seiring bertambahnya usia Joko dan Putri Kemuning, mereka sering duduk bersama di tepi taman bunga kemuning yang menjadi simbol perjalanan cinta mereka. Mereka menyadari bahwa suatu hari mereka akan meninggalkan dunia, tetapi legenda mereka akan tetap hidup. Dalam keheningan senja, mereka berjanji bahwa selama kisah mereka masih diceritakan, harapan tentang cinta sejati dan ketulusan hati tidak akan pernah hilang dari tanah Nusantara. Waktu terus berjalan, dan usia Joko serta Putri Kemuning perlahan menua bersama kejayaan kerajaan Kemuning. Rambut Joko yang dahulu hitam pekat mulai memutih. Begitu pula Putri Kemuning yang kecantikannya berubah menjadi keanggunan penuh wibawa. Meski usia mereka bertambah, cinta di antara keduanya tidak pernah pudar. Rakyat melihat mereka bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi sebagai lambang keseimbangan antara kekuatan, kebijaksanaan, dan ketulusan hati. Kerajaan Kemuning mencapai masa keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Desa-desa berkembang menjadi pusat perdagangan, pertanian rakyat menghasilkan panen melimpah, dan konflik antar wilayah hampir tidak pernah terjadi. Banyak kerajaan lain mengirim utusan untuk mempelajari cara pemerintahan Joko dan Putri Kemuning. Namun di balik kemakmuran itu, Joko semakin sering menghabiskan waktu menyendiri di sekitar Sendang Argatirta, seolah ia merasakan panggilan yang tidak dapat dijelaskan. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung sempurna di langit Gunung Wilis, Joko bermimpi bertemu kembali dengan naga penjaga Sendang. Dalam mimpi itu, naga putih muncul dengan cahaya yang jauh lebih terang daripada sebelumnya. Ia menyampaikan bahwa waktu Joko sebagai penjaga keseimbangan dunia manusia hampir berakhir. Naga tersebut mengatakan bahwa setiap legenda memiliki siklus, dan siklus Joko akan segera mencapai titik akhir yang menentukan. Mimpi itu membuat Joko semakin sering merenung. Ia mulai mempersiapkan penerus yang akan melindungi Sendang dan menjaga kerajaan. Bersama Putri Kemuning, ia mengangkat para penjaga Kemuning sebagai pelindung spiritual kerajaan. Mereka diajarkan filosofi bahwa kekuasaan tanpa ketulusan hanya akan membawa kehancuran. Rakyat melihat perubahan sikap pemimpin mereka, seolah keduanya sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Tanda-tanda alam mulai menunjukkan pertanda aneh. Bunga kemuning di seluruh kerajaan bermekaran bersamaan meski bukan musimnya. Angin di lereng Gunung Wilis berhembus membawa aroma harum yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Banyak orang tua desa percaya bahwa alam sedang menyambut peristiwa besar yang akan mengubah sejarah kerajaan. Pada suatu senja yang tenang, Joko dan Putri Kemuning memutuskan melakukan perjalanan terakhir ke Sendang Argatirta tanpa pengawalan kerajaan. Mereka berjalan perlahan menyusuri hutan yang dahulu menjadi saksi pertemuan pertama mereka. Di tempat itulah kenangan masa lalu kembali terasa hidup. Penderitaan Joko, keberanian Putri Kemuning, dan perjuangan cinta yang hampir mustahil. Saat mereka tiba di tepi Sendang, air suci memancarkan cahaya lembut yang perlahan berubah menjadi sinar keemasan. Permukaan air bergetar membentuk pusaran kecil, dan dari dalamnya muncul kembali naga putih penjaga Sendang. Kali ini, kehadirannya tidak menimbulkan ketegangan, melainkan ketenangan yang menenangkan jiwa. Naga itu menundukkan kepalanya sebagai tanda penghormatan kepada dua manusia yang telah menjaga keseimbangan dunia. Dalam keheningan sakral itu, naga penjaga mengungkapkan bahwa pengorbanan Joko dan Putri Kemuning telah menciptakan harmoni antara manusia dan alam gaib. Sebagai balasan, mereka diberi pilihan untuk tetap hidup sebagai manusia atau menjadi penjaga abadi Sendang yang akan melindungi generasi mendatang. Tanpa ragu, Joko dan Putri Kemuning saling menggenggam tangan dan memilih menjadi penjaga abadi agar kisah mereka terus melindungi rakyat. Cahaya Sendang semakin terang hingga menyelimuti tubuh mereka. Rakyat yang mencari keberadaan mereka hanya menemukan bunga kemuning bermekaran di sekitar Sendang. Sementara di permukaan air terlihat bayangan dua sosok yang tersenyum damai sebelum perlahan menghilang. Sejak hari itu, Joko dan Putri Kemuning tidak pernah terlihat lagi, namun masyarakat percaya mereka telah menjadi roh penjaga yang melindungi Sendang dan kerajaan. Legenda Joko Budug dan Putri Kemuning kemudian hidup sebagai kisah abadi di tanah Jawa Timur. Masyarakat percaya bahwa setiap kali bunga kemuning bermekaran bersamaan di lereng Gunung Wilis, itu adalah tanda bahwa cinta sejati masih menjaga keseimbangan dunia.
Hingga kini, kisah mereka terus diceritakan turun-temurun sebagai pengingat bahwa ketulusan, keberanian, dan pengorbanan mampu mengubah kutukan menjadi keabadian yang penuh makna. Di balik kabut tebal lereng Gunung Wilis, kisah Joko Budug dan Putri Kemuning menjelma menjadi legenda abadi tentang kutukan, penderitaan, dan cinta yang menantang takdir. Dari seorang pemuda tampan yang berubah menjadi sosok terasing akibat melanggar pantangan keramat, hingga hadirnya putri berhati suci yang menerima dirinya tanpa syarat. Perjalanan mereka mengguncang keyakinan manusia tentang arti keindahan dan kesetiaan. Pengorbanan Joko yang rela menanggung derita demi menyelamatkan desa, serta keteguhan cinta Putri Kemuning yang tak goyah oleh rupa dan kutukan, menjadikan kisah mereka bukan sekadar cerita rakyat, melainkan simbol bahwa cinta sejati mampu menaklukkan kegelapan, menghapus dosa masa lalu, dan meninggalkan warisan harapan yang akan terus hidup sepanjang zaman.